Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kita tanpa henti. Ya, di dunia ini setiap orang pasti mendapatkan nikmat-nikmatnya, tidak ada yang tidak. Bahkan ketika kita bisa bernafas, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita bisa beriman kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang-orang yang syukur terhadap nikmat-nikmatnya, jangan menjadi orang yang kufur. Ya, dan salah satu hal yang harus kita lakukan dengan nikmat tersebut adalah menggunakannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, kita juga senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Taib ikhwas sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dan kita masih pada bab yang keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Silakan dibaca, Mas. Bismillah. Dan orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Baik, ikhwas sekalian, ya, dalil yang pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullah Ustaz Yazid, beliau menyebutkan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Dan kita sudah menjelaskan bahwa makna siratal mustaqim itu ada 4 makna setidaknya, yaitu Al-Qur'an. Ya, nanti di sini disebutkan juga, yaitu Al-Qur'an, kemudian Al-Haq, kemudian Ar-Rasul was Sahabah, dan yang keempat adalah Al-Islam. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kalimat orang-orang yang Allah beri nikmat itu ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69, ya, yaitu ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat. Nah, di sini ya, berarti ya, yang diberi nikmat di sini adalah 4 golongan, ikhwas sekalian. Yang pertama adalah minan nabiyyin, ya, para nabi, ya, kemudian ya wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, ya, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman-teman yang ya, yang sebaik-baiknya. Ikhwas sekalian, ya, ayat ini menunjukkan bahwa ada 4 orang yang diberi nikmat. Yang pertama adalah para nabi, jelas ya, di sini para nabi, ya, tentunya mereka menjadi orang yang pertama. Jadi kalau saya sampaikan berbalik ya Pak ya, bahwa golongan manusia itu paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Ini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebagian dari sufi dan lain sebagainya mengatakan bahwa golongan yang paling tinggi itu adalah golongannya wali, kan gitu. Golongannya para wali. Nah, maka kita katakan di sini bahwa golongan paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah as-siddiqin atau as-siddiqun, yaitu orang-orang yang membenarkan para nabinya, orang-orang yang membenarkan ajaran rasulnya. Ini as-siddiqun. Dan permisalan di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kan gitu. Kita bisa melihat beliau ya, dari awal ketika Rasul mendakwahkan Islam, maka beliau yang pertama kali beriman. Ya. Dan ketika Rasul perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika semua orang mendustakannya, maka Abu Bakar yang pertama kali mengatakan bahwa Rasul benar melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, artinya apa? Ini masuk dalam kategori as-siddiqun wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, jelas, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, as-solihun. As-solihun itu adalah orang yang tidak masuk kategori nabi, tidak masuk kategori as-siddiqun, dan juga tidak masuk kategori asyuhada. Ya, maka mereka adalah as-solihun. Naam. Dan kalau kita lihat ikhwas sekalian, bahwa 4 golongan ini kalau kita masukkan ke dalam zaman Nabi, ya berarti ada semua, gitu kan. Para nabi berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian as-siddiqun, ya jelas para sahabat siddiqun, terutama Abu Bakar as-Siddiq. Asyuhada, banyak banget yang mati syahid. Dan yang terakhir as-solihun, para sahabat jelas orang-orang soleh, Pak. Ya, maka di sini yang diberi nikmat itu 4 golongan, dan 4 golongan ini ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ikhwah, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, wafat pada tahun 774 Hijriah, menyebutkan bahwa Shiratal Mustaqim itu memiliki 4 penafsiran. Yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, agama Islam. Yang ketiga, Al-Quran.
dan yang keempat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi satu sama lain. Sebab yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak dua khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran, dan siapa yang mengikuti kebenaran berarti ia telah mengikuti Islam, dan siapa yang mengikuti Islam berarti ia telah mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah dan tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus, dan semuanya adalah sahih dan saling membenarkan. Lanjut sedikit lagi. Dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam. Sedangkan Islam itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Ikhwas sekalian, kita kemudian membahas tafsirnya di sini. Di antara yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Siratal Mustaqim memiliki 4 penafsiran, yaitu al-haq, ya, kebenaran, kemudian agama Islam, kemudian Al-Quran, dan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Baik. Beliau menyebutkan dan mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi satu sama lain. Artinya tidak ada kontradiksi di sini kalimat Siratal Mustaqim. Mau dimaknai al-haq, mau dimaknai agama Islam, mau dimaknai Al-Quran, ataupun Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, semuanya benar. Makanya di sini beliau kemudian mengatakan orang yang mengikuti Nabi, ya, dan mengikuti jejak dua khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya, maka dia telah mengikuti kebenaran. Pasti ini, Pak. Ya. Jadi orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti Abu Bakar dan Umar berarti dia telah mengikuti kebenaran. Karena ya jelas Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, selama beliau hidup adalah Abu Bakar dan Umar. Rasul sering mengatakan dalam hadis, ya, kharajtu ana wa Bakar, ana wa Abu Bakar wa Umar. Nabi, saya keluar dari rumah, biasanya samping kanan saya Abu Bakar, kirinya Umar. Saya pergi, selalu ada Abu Bakar dan Umar. Pernah suatu ketika Rasulullah keluar kelaparan, ternyata Abu Bakar juga keluar, kelaparan juga. Umar keluar, juga, tiga-tiganya kelaparan. Jadi maksudnya apa di sini? Mereka bertiga itu seakan-akan ya selalu bersama gitu kan. Sehingga apa? Berarti Rasul mengajarkan kepada mereka, ibarat kata mulazamanya benar. Maka di sini kita katakan bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah dan dua khalifah Abu Bakar dan Umar, maka dia telah mengikuti kebenaran. Ya, naam. Dan siapa yang mengikuti kebenaran berarti dia telah mengikuti Islam. Karena agama yang benar adalah Islam. Ya, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Kemudian apa? Dan siapa yang mengikuti Islam berarti dia mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitabullah, tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus, dan semuanya adalah sahih dan saling membenarkan. Ikhwas sekalian, ini tafsir dari Ibnu Katsir. Kemudian ya Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa Siratal Mustaqim, ini sekedar tambahan, maknanya adalah kitabullah, Al-Quran. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga maknanya adalah Al-Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Mas'ud dan Al-Hasan bin Ali. Dan yang ketiga maksudnya adalah ya jalan petunjuk menuju agama Allah. Siratal Mustaqim ya bermakna ya jalan yang menuju agama Allah. Wa hada ya qaulu Ibnu Abbas wa qaulu Mujahid. Dan yang keempat maknanya adalah jalan menuju surga.
Sekali lagi, ini penafsiran Siratal Mustaqim. Ya. Nabi sendiri di dalam sebuah riwayat mengatakan wasiratu wal Islam. Dan sirat di sini maksudnya adalah Islam. Maka kemarin kita sudah menyampaikan kenapa ihdinas siratal mustaqim. Kalau diartikan Islam, Pak, ya Allah tunjukilah aku Islam, gitu kan berarti. Maka akan ada pertanyaan, lah bukannya kita sudah Islam, ikhwah? Kenapa kita minta ditunjukkan ke jalan Islam? Maka kata para ulama maknahu apa? Ya supaya kita bisa istiqomah di dalamnya. Permintaan doa supaya kita istiqomah. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim, kan gitu. Nah ini ikhwas sekalian, ya makna-makna dari siratal mustaqim. Kemudian dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran. Nah di sini nih kalimatnya. Siapa saja yang mencari kebenaran. Karena kan mungkin orang bertanya-tanya, kebenaran itu kayak apa gitu. Yang benar itu seperti apa? Maka kita katakan kebenaran itu ada pada agama Islam. Ya, maka tadi saya sudah katakan, siapa yang mencari kebenaran bukan dari Islam ya nggak bakal diterima. Ya. Berarti kebenaran itu tergambar di dalam agama Islam. Kalau mau ya selamat dan benar berada di dalam agama Islam. Kalau orang berada di luar agama Islam, yakin orang itu tidak benar. Orang itu pasti melenceng. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya kita jelas Nabi SAW menyebutkan apa dalam sebuah hadis, la tusahib illa mu'minan. Ya, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kalian mencari sahabat kecuali orang mukmin, orang alim. Ya, nggak boleh kita menjadi seorang sahabat non muslim misalnya. Itu sahabat saya tapi dia nasabi, berarti dia dalam kondisi nggak benar kan gitu. Nah inilah mulai kita masuk dalam akidah al-wala wal bara. Ya mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita cintai orang Islam, Pak. Bukan sebaliknya kita mencintai non muslim, ya tapi malah membenci orang-orang muslim. Nah ini banyak sekali ikhwas sekalian. Al-wala wal bara'nya sudah terbalik. Ya, orang non muslim dijaga, orang Islam mau kajian dibubarkan, kan gitu misalnya ikhwah. Ya, nah maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dengan kata lain, siapa yang mencari kebenaran, kebenaran itu ada pada agama Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Al-Islam sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Ini menjadi tolak ukur. Nabi mengatakan tinggal kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah wa sunnati, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian di sini yang perlu ada tambahan, dan ini penting tambahan di sini. Karena kalau cuma sampai kalimat Islam dasar dan sumbernya Al-Quran dan Sunnah berhenti di situ, gak ada yang terakhir ini, banyak juga orang yang mengatakan loh kami juga Al-Quran dan Sunnah kok. Maka di sini perlu ada kalimat selanjutnya, wal Quran was Sunnah, itu wajib dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat. Kalau tanpa pemahaman sahabat ya hancur, Pak, gitu kan. Tanpa pemahaman sahabat ya rusak pemahaman kita, ikhwas sekalian. Nah di sini maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kalau cari kebenaran dalam Islam, Islam itu sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, dan Al-Qur'an dan Sunnah wajib dipahami dengan pemahaman ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain, Pak. Jangan memahami dengan pemahaman kita sendiri, jelas itu akan ada kerancuan.
Karena bisa jadi dalam satu kelompok ini saja pemahaman kita dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Ya, tapi kita kembalikan semuanya kepada pemahamannya Abdullah bin Abbas, kepada pemahamannya Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Ini ikhwas sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus ada kalimat terakhir di sini, dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah ya as-salafi dengan yang lain, yaitu apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Makanya ini bisa menjadi sebuah tolak ukur, Pak. Kalau Anda mau menanyakan seseorang ya tentang bagaimana kondisi dia, apakah berada di dalam ahlu sunnah dan tidak, yaitu dia mengagungkan sahabat Nabi. Makanya bagaimana Anda memahami Al-Quran dan Sunnah? Oh, saya pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman saya. Oh, rusak ini ya. Tapi kalau dia mengatakan saya pahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan seluruh para sahabat, lianna sahabat kulluhum udul, karena para sahabat ya semuanya apa? Jujur, semuanya soleh, semuanya adil. Berarti insya Allah dia berada di dalam ahlus sunnah ya. Meskipun nanti lihat kondisi realnya gimana dia, apakah realnya benar-benar ngikutin sahabat apa enggak gitu kan. Ternyata realnya malah menyelisihi sahabat, oh ya nggak bisa dong ya. Ini yang harus kita pahami. Taib, lanjut ikhwah. Faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Surat Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama Al-Quran dan rukun kedua As-Sunnah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Allah Azza wa Jalla berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini mencakup rukun ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus soleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Padahal sudah tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tetapi karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda, ada yang benar dan ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus soleh. Nah, ikhwas sekalian, ini jadi gamblang di sini. Lihat kata penulis, ya rahimahullah, faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam menyimpang. Nah, ini. Kenapa sih banyak penyimpangan? Ada di sini kita bisa melihat. Jadi faktor yang membuat kelompok menyimpang dari ajaran Islam, dari jalan yang lurus, adalah lalainya mereka terhadap rukun yang ketiga, ya, yang sebenarnya telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa rukun yang ketiga? Yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini ikhwas sekalian yang membedakan antara kita dengan kelompok yang lain gitu. Kalau dikatakan semua pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pasti semua mengatakan saya juga Al-Quran dan Sunnah. Silahkan Anda lihat kelompok-kelompok Islam. Kalau ditanya apa dasar agama Anda, mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Meskipun di sana juga ada orang-orang yang berusaha mengingkari Sunnah dan hanya kembali kepada Al-Quran dengan dalih bahwasanya Al-Quran pasti mutawatir dan sahih, sedangkan hadis
terkadang ada yang palsu, bahkan ada yang lemah dan lain sebagainya. Tapi secara umum kalau Anda tanya kepada kelompok fulan misalnya, apa dasar agama Anda? Dalam beragama ini dasarnya apa? Ya mereka mengatakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Lah cuman lalai dengan pemahaman atau rukun yang ketiga, yaitu kembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat. Jadi kadang mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, ikhwan sekalian. Iya. Dan ini sering kita dapati mereka yang menafsirkan Al-Quran seenaknya diri sendiri misalnya. Tidak sesuai dengan penafsiran yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Ya. Orang-orang yang menyimpang di dalam Asmaul Husna, yakin mereka itu menafsirkan ayat-ayat Asmaul Husna bukan dengan pemahaman para sahabat. Sehingga muncul misalnya ya tangan Allah maksudnya kekuasaan, kan gitu. Ya, tangan Allah itu mengawasi dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, maka di sini surat Al-Fatihah gamblang, Pak, menjelaskan ketiga rukun tersebut. Rukun yang pertama Al-Quran, rukun yang kedua adalah Al-Hadis, dan rukun yang ketiga sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kita lihat di sini. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini untuk rukun yang pertama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa? Allah berfirman siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalannya yang telah engkau beri nikmat, ya, yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Kata penulis di sini, ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu apa? Merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Jadi begini ikhwas sekalian, Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah sudah ngasih petunjuk, ini Al-Quran dan Sunnah, selesai. Itulah jalan yang lurus. Tapi kalau sudah ditunjuki, apakah kita stuck dan berhenti di situ? Tentunya kita harus menitinya dong. Kita harus berjalan di atas siratal mustaqim. Ya. Dan siratal mustaqim ini kita titi dengan jalan seperti apa? Ya tentu dengan jalannya para sahabat Nabi. Nah, ini dalil bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman mereka. Taib. Maka di sini dikatakan tidak diragukan lagi, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pasti telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di satu sisi seperti itu. Tapi metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda. Nah, artinya apa? Bisa jadi pemahaman fulan dengan fulannya berbeda. Ya, mungkin kalau perbedaannya dalam masalah fikih tidak masalah, ikhwah. Cuman kadang perbedaannya itu dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, yang hakikatnya kita tidak boleh berbeda di sini. Nah ini yang harus kita pahami, ikhwan sekalian. Kalau mungkin ya masalah misalnya walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kan gitu. Orang-orang yang dicerai, para wanita yang dicerai, hendaknya mereka menunggu dengan 3 kali quru, kan gitu. Ini bisa jadi berbeda para sahabat. Ya, ada yang mengatakan quru ini maksudnya adalah masa haid misalnya. Yang lain mengatakan quru ini maksudnya masa suci. Tapi ini perbedaan dalam masalah fikih. Cuman kalau misalnya ya innallaha ma'ana atau innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bersama orang-orang sabar. Lalu nanti di sini berbeda pendapat. Kebersamaan di sini maksudnya adalah Allah menyatu dengan kita. Nah ini kan berbeda, Pak. Ini udah masalah tauhid.
Bagaimana Allah bisa menyatu dengan makhluk? Para sahabat gak pernah menafsirkan seperti itu misalnya. Ya, kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan dalam pengawasan Allah. Bahwa Allah mengawasi kita aina ma kunna kan gitu. Bukan Allah menyatu dengan makhluk sebagaimana pemahamannya ya apa yang mengatakan manunggaling kawula Gusti kan gitu ya Pak. Banyak kan orang berpikir, oh, kita itu bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hulul. Ya. Ini jelas akidah yang sesat, akidah yang rusak. Ya. Maka ikhwas sekalian, memahami Al-Qur'an dan sunnah, ya, kalau kita biarkan udah yang penting kalian berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Terus memahaminya gimana? Terserah kalian gitu kan. Maka yakin berbeda-beda pemahaman kita, pemahaman saya dengan jenengan kan gitu. Maka perlu tauhidul fahmi di sini, menyatukan pemahaman, bukan hanya sekedar menyatukan dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah saja. Oh, ternyata menyatukan pemahaman yang paling mudah. Ayo kembalikan pemahaman ini kepada murid-murid terbaiknya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan para sahabat Nabi. Makanya di sini ikhwas sekalian, metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang salah. Maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Perlu dipahami ikhwas sekalian, siratal mustaqim hanya ada satu, Pak. Tidak bercabang. Ya, bukan jalan yang banyak, tidak ikhwas sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 153 apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut, titilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Karena jalan itu akan mencerai beraikan kalian dari jalannya Allah. Yang demikian itu diperintahkan agar kalian bertakwa. Nah, ini ikhwas kalian, artinya apa? Siratal mustaqim cuma satu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita pahami dengan jalannya para sahabat Nabi. Ini kan juga selaras dengan hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Apa itu satu? Ya, dikatakan apa? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku sekarang berada di atasnya, itu siratal mustaqim tuh, Pak. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi ini menunjukkan dalil bahwasanya ya apa? Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, jangan dengan pemahaman masing-masing, tapi perlu dengan pemahaman para sahabat Nabi. Loh, dari mana kita ambil pemahaman para sahabat Nabi? Yuk kita ambil dari tafsir-tafsir yang mereka mengambil tafsiran para sahabat. Bukan tafsir yang ditafsirkan oleh pemikiran sendiri. Ya, ada di Indonesia mungkin ya sebuah karya fenomenal katanya. Sebuah tafsir ditulis oleh seorang doktor yang diindikasikan Syiah misalnya. Ya, tapi tafsirnya ngawur gitu kan. Tafsirnya rusak karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat Nabi. Nah, lanjut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wafat tahun 751 Hijriah berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surat Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas.
nikmat yang dicurahkan kepada mereka kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Beliau rahimahullah juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia lebih berhak berada di atas Shiratal Mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meridhai mereka, lebih berhak menyandang sifat ini daripada Rafidhah. Karena mustahil jika para sahabat tidak mengetahui kebenaran dan kebenaran itu diketahui oleh Rafidhah, atau mereka menolaknya sedangkan Rafidhah lah yang memegangnya. Nah, lihat di sini Bapak sekalian, perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang disebutkan di dalam Madarijus Salikin, dinukil oleh penulis di sini. Perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surat Al-Fatihah. Di akhir surat Al-Fatihah Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, satu. Yang kedua ghairul maghdubi alaihim, dan yang ketiga waladhdallin. Berarti ada tiga kelompok di situ. Ada tiga kelompok. Nah, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, para ulama menyebutkan faedah kalimat an'amta alaihim bahwa segala kesalehan seseorang, segala ketaatan seseorang, semua itu adalah nikmat dari Allah. Jadi jenengan bisa hadir di majelis ilmu saat ini bukan semata-mata karena jenengan sehat, kuat, punya minat, kan gitu. Tapi kalau Allah nggak kasih nikmat, karunia, ya nggak bisa hadir di majelis ilmu, Pak. Nggak bisa kita sholat 5 waktu, nggak bisa kita puasa sunnah misalnya. Itu semua karena nikmat dari Allah, ikhwas sekalian. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ya saya itu melakukan ketaatan karena memang kemampuan saya seperti ini. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini ikhwas sekalian, ya jangan pernah kita merasakan bahwa saya itu ya rajin sholat karena memang kesolehan saya gitu. Atau apapun itu dengan menyandarkan pada diri kita, tidak boleh ikhwas. Ya, makanya kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menjadi orang yang seakan-akan kalau berhasil, oh ini gara-gara saya gitu. Termasuk dalam berhubungan muamalah dengan manusia. Ya, oh kajian ini berhasil gara-gara saya. Oh sekarang kajian ini menyebar gara-gara saya, tidak bisa gitu ikhwas kalian. Sekolah ini kalau nggak maju, kalau bukan karena saya, karena siapa, kan gitu. Ya. Dan jangan pernah juga Pak sering membanggakan anak kita gitu kan. Ya, Masya Allah anaknya pintar, oh siapa dulu dong bapaknya, kan gitu. Ya, kalimat-kalimat ini kalau bisa jangan terucap dengan diri kita, ikhwan. Karena semua karunia Allah, Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu 4 orang tadi yang diberi nikmat. Nikmat yang dicurahkan kepada mereka kelompok pertama adalah hidayah, karena Allah kan mengatakan ihdina, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah. Ya kepada apa? Siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti kelompok pertama ini mereka dikasih hidayah, Pak. Ya, dan hidayah ini sudah kita sampaikan ada 2 hidayah, hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu adalah memberikan petunjuk. Ya, Anda harus sholat, Anda harus puasa. Ini namanya memberikan hidayatul irsyad wa dilalah. Tapi ya ada hidayatul taufik yang ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seseorang mau menerima kebenaran, yaitu adalah taufik dari Allah. Bahwa seseorang yang tadinya nggak sholat tiba-tiba mau sholat, itu taufik dari Allah. Nah, jadi orang-orang yang pertama ini yang diberi nikmat, mereka dapat hidayatul taufik.
mereka mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk paling utama adalah di dalam dua hal. Al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Ya, hidayah yang paling utama adalah hidayah dalam dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat atau amal soleh. Ya, nah kelompok pertama ini dapat dua-duanya. Mereka punya ilmu yang bermanfaat, mereka juga punya amalan. Ya, baik. Tidak seperti kelompok yang kedua dan ketiga, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdub alaihim, ya, yang dimurkai oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dan artinya mereka punya ilmu, Pak. Mereka punya ilmu, ya, namun tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Ya, dan ini identiknya dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari awal sudah tahu, Pak, kalau kebenaran ada pada ajaran Rasulullah, tapi mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka dimurkai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan adzalin, orang-orang yang sesat, Pak, yaitu orang yang mereka, ya, beramal tapi tanpa ilmu. Ya, orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kejahilan dan kesesatan. Ya, dan ini identik dengan orang-orang Nasrani. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu manakala kita berada di dalam al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, ya, dan al-amalus soleh, kita juga mengamalkan ilmu tersebut. Makanya dua hal ini enggak terpisah, Pak. Kita itu semua belajar supaya dapat ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya sekedar hasanah ilmiah kita dicatat tanda, tapi ilmu ini bisakah kita amalkan? Ya, bisakah kita amalkan? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita bisa melihat tafsir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-maghdub alaihim ad-dallin. Kata Nabi, innal maghduba alaihim humul yahud wa inna dhalina an-nasara. Nabi mengatakan ini dengan sanad yang hasan, hadis riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya al-maghdub alaihim adalah Yahudi. Mereka dapat murkanya Allah. Wad-dhalin hum an-nasara, sedangkan yang sesat adalah orang-orang Nasara. Naam. Ya, artinya apa? Bisa jadi mereka ahli ibadah, ya, tetapi ibadahnya tanpa ilmu. Mereka beribadah kepada Allah asal-asalan, membuat amalan tanpa tuntunan, ya, dan ini juga menjadi keburukan para pelaku kebid'ahan. Orang-orang yang beramal sukanya modifikasi, tambah-tambahin dan lain sebagainya. Nah, bahkan banyak di antara mereka dengan statementnya, ya, mereka meninggalkan ilmu. Ya, mereka mengatakan apa? Ya, bahwa dengan belajar malah bisa melalaikan dari ibadah, kan gitu. Nah, ini ikhlas sekalian, bahayanya seperti itu. Kalau kita lihat misalnya, Pak, ya, bolak-balik saya sampaikan ciri atau sifatnya Khawarij yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika datang ke negeri Haruriyah atau Harura, tempat berkumpulnya para Khawarij, orang-orang yang membangkang dari perintah Ali, keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Apa sifat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Saya belum pernah melihat orang yang ibadahnya melebihi mereka, Pak. Ini yang ngomong Abdullah bin Abbas.
Ketika Rasulullah yang menjalankan fungsinya sebagai Rasul, Abdullah bin Abbas masih muda, Pak. Remaja beliau. Maka di masa Ali, ya beliau sahabat senior. Otomatis Abdullah bin Abbas lihat Abu Bakar, lihat Umar, Utsman, Ali, lihat para sahabat yang semangat ibadah. Tapi bisa-bisanya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang ibadahnya melebihi mereka. Siapa? Orang-orang Khawarij. Apa maksudnya Abdullah bin Abbas? Memuji mereka? Tidak. Mereka beribadahnya terlalu berlebih-lebihan tanpa ilmu. Terbukti apa? Mereka bisa ya tersesat ya dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Berarti kan sahabat nggak ada yang ibadahnya kayak orang Khawarij. Ya, sahabat berarti ibadahnya di bawahnya orang-orang Khawarij. Berarti kan itu. Tapi maksudnya apa? Ternyata mereka ahli ibadah tapi tidak disertai dengan ilmu. Kalaupun mereka paham ya atau mungkin membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kata Nabi apa? Yamrukuna minaddin atau yaqra'una Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Al-Qur'an tapi enggak sampai kerongkongan, Pak. Ya, jadi menafsirkan ayat seenaknya sendiri. Nah, ini kita katakan. Menafsirkan ayat seenaknya sendiri, akhirnya yang keluar ya bisa jadi kayak Khawarij, Pak. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mutlak mereka kafir. Kata siapa? Kata orang Khawarij. Ya, kenapa? Karena nggak belajar tafsirnya. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya, akhirnya ya rusak. Jadilah, wah ini berarti negeri kafir, maka harus kita ya perangi. Ya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya ya mereka para sahabat atau yang diberi nikmat, orang-orang yang mengikuti atau memiliki ilmu syar'i dan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Beliau juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka dia lebih berhak berada di atas siratal mustaqim. Orang yang tahu kebenaran dan mengikutinya, berarti ada dua hal. Tahu, ikut, gitu kan. Bukan sekedar tahu tapi nggak ngikutin. Jadi harus mengetahui kebenaran, berarti dia tahu ilmu nafi, dan mengikutinya berarti dia beramal soleh, maka dia berhak berada di atas siratal mustaqim. Kemudian kata penulis, tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum lebih berhak menyandang sifat ini daripada Rafidhah. Mulailah di sini penulis menyebut satu kelompok sesat, ya, dan terus tersesat sampai sekarang, yaitu Rafidhah. Ya, penyebutan ini lebih khusus, Pak. Kalau kita bicara Syiah saja, ada orang-orang Syiah yang masih dalam fitrahnya, masih ada, ya masih di jalan yang benar. Ya, tapi kalau kita bicara Syiah Rafidhah, oh ini sudah melenceng jauh memang Rafidhah. Ya, makanya ya kalau kita pengen lebih khusus ya kita katakan Syiah Rafidhah. Mereka orang-orang yang rusak. Ya, mereka lah orang-orang yang membenci para sahabat Nabi. Ya, makanya ikhwas sekalian di sini dikatakan yang lebih berhak menyandang ini adalah para sahabat Nabi, bukan Rafidhah. Tadi di awal kita katakan siratal mustaqim, maknanya adalah Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Padahal kalau kita lihat Rafidhah, Pak, lihat di dalam sejarah, ya mereka itu paling benci terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka paling membenci terhadap Abu Bakar dan Umar. Mereka katakan berhalanya orang Quraisy dan lain sebagainya. Ya, mereka bahkan menulis-tulis doa-doa laknat, Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar, kan gitu. Ya Allah, laknatilah Abu Bakar dan Umar.
Ya, ini kan terlalu jauh ikhwas sekalian. Ya, makanya ikhwas sekalian kita lihat di sini yang berhak menyandang kebenaran di sini ya para sahabat, bukan Rafidhah. Ya, bagaimana Rafidhah bisa dikatakan berada dalam kebenaran sedangkan mereka membenci para sahabat Nabi? Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini, mustahil kalau para sahabat tidak mengetahui kebenaran dan kebenaran itu diketahui oleh Rafidhah. Ya nggak bisa, kebalik ini ikhlas kalian. Syiah Rafidhah rusak. Ya, mereka tidak tahu kebenaran, Pak. Ya, bayangkan kalau kita lihat mereka rela di tanggal 10 Hijriah, 10 Muharram misalnya, ya, melakukan ritual Karbala demi menghormati kematian Al-Husain. Padahal kematian Ali sesungguhnya lebih utama. Ya, kematian Rasulullah jelas yang harus kita berkabung dan lain sebagainya. Ya, tapi apa? Ya karena otaknya udah rusak. Ya, makanya kalau mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti jalannya Rasulullah, tapi bagaimana mereka membenci kok Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Nah, ikhwas sekalian, ini yang harus kita hati-hati terhadap mereka. Jangan sampai pergerakan mereka orang-orang Rafidhah ya leluasa di bumi ini, ikhwah. Ya, karena mereka mungkin kalau masih ya sedikit, mereka gampang playing victim kan itu. Oh, kami disakiti. Ya, tapi kalau mereka jumlahnya banyak, mereka akan merusak kita, naudzubillah. Ya, ini ikhwas sekalian, silahkan lihat dalam sejarah bagaimana kerusakan orang-orang Rafidhah dari pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Ya, dari pengkhianatan mereka di dalam daulah Bani Umayyah, di dalam daulah Abbasiyah dan lain sebagainya. Ya, maka yang ada adalah kerusakan yang dibuat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Hati-hati ikhwas sekalian, maka di sini ya penulis berusaha membandingkan antara hal yang bertolak belakang. Kebenaran itu nggak mungkin tidak diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tapi diketahui Rafidhah ya mustahil. Ini adalah hal yang mustahil. Ya, atau misalnya para sahabat menolak kebenaran sedangkan Rafidhah malah memegang kebenaran. Ya, ini jelas tidak mungkin ikhlas kalian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan umat ini. Kalau kita lihat awal munculnya kelompok-kelompok sesat. Ya, kan diawali dengan adanya Rafidhah dan Khawarij, dua hal ini. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij, Islam jadinya rusak ikhlas kalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karena itu ketika kita ingin memegang kebenaran, peganglah jalannya sahabat Nabi, jangan memegang orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Pokoknya ikhwas sekalian, barometernya sahabat udah gitu. Jenengan pegang sahabat selesai. Kok jenengan mendengar ada seorang misalnya penceramah menjelek-jelekan sahabat Nabi, hati-hati nih orang munafik dia jangan-jangan. Ya, kita nggak boleh itu, meskipun namanya sahabat itu ya manusia. Kita bukan berlebih-lebihan terhadap mereka, tidak. Kita nggak boleh hulu, jelas. Tapi kita juga nggak boleh mencela mereka, menjelek-jelekan mereka, melaknat mereka, apalagi menuduh para sahabat Nabi murtad sepeninggal Nabi. Bayangkan. Orang yang menuduh para sahabat Nabi murtad, ya berarti perlu dipertanyakan dong dia. Bagaimana sahabat Nabi belajar dengan Nabi 23 tahun bersama Nabi, tiba-tiba Nabi meninggal, semuanya murtad. Ini kan ya tuduhan yang benar-benar menjengkelkan ya, ya, tuduhan yang benar-benar ya menyakiti hati kita ikhwas sekalian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafi, ya mereka adalah orang-orang yang menghormati, orang-orang yang mengambil jalannya para sahabat Nabi dengan tidak berlebih-lebihan terhadap mereka. Bisa jadi terjadi perselisihan, sekali lagi banyak perselisihan para sahabat Nabi, bagaimana
perselisihan yang terjadi antara Aisyah dan Ali di dalam perang Jamal misalnya. Bagaimana perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali di dalam perang Siffin. Ya, ini perselisihan para sahabat Nabi biasa. Ya, tetapi sekali lagi kita katakan bahwa kebenaran adalah kalau kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi. Lanjut ikhwah. Oleh karena itulah para ulama salaf menafsirkan Shiratal Mustaqim dan orang yang berjalan di atasnya dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penafsiran mereka. Baik, kita lihat di sini ya, tadi sudah kita sampaikan. Para ulama salaf menafsirkan Shiratal Mustaqim, kalau di dalam tafsirannya Ibnu Katsir, bahwa Shiratal Mustaqim adalah jalannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dalam tafsir-tafsir yang lain secara umum, Shiratal Mustaqim adalah jalannya Rasulullah dan para sahabat Nabi tanpa terkecuali. Ya, tidak mengkhususkan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, tetapi ketika kita mengkhususkan Abu Bakar dan Umar karena mereka memang mereka berdua adalah benar-benar ya sahabat Nabi yang berada di dalam kebenaran. Kita mencontoh mereka. Makanya ikhwas sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi untuk membaca sirahnya sahabat Nabi. Kita baca juga sirahnya Rasulullah, kita baca juga perjalanan dari mulai Abu Bakar, ya Umar, Utsman, Ali dan juga para sahabat Nabi. Karena mereka itu isinya apa? Isinya adalah tauladan bagi kita, Pak. Hikmah buat kita ikhwas sekalian. Ya, bukan hanya sekedar cerita dongeng, tidak. Ya, tapi bagaimana para sahabat ini benar-benar ya mereka membela agama ini dengan ya bersungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan Shiratal Mustaqim adalah Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang diberikan nikmat adalah orang-orang yang ittiba mengikuti beliau. Sedangkan orang yang dimurkai adalah orang-orang yang keluar dari ittiba kepada beliau. Umat yang paling ittiba dan paling taat kepada beliau adalah para sahabat beliau dan ahli bait beliau. Dan sahabat yang paling ittiba kepada beliau ialah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan umat yang paling menentang beliau ialah Rafidhah, dan penentangan mereka sudah dikenal oleh seluruh golongan dari umat ini. Karena itulah mereka murka terhadap sunnah, memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang berpegang kepadanya. Mereka adalah musuh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Lihat ikhwas sekalian, bagaimana gamblangnya ya Ustaz Yazid rahimahullah menulis kata-kata ini. Ya, bahwa orang yang tidak diragukan lagi di antara kalimat an'amta alaihim adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang diberi nikmat. Sedang orang yang dimurkai adalah orang-orang yang keluar dari ittiba kepada Rasulullah. Ya, dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan apa? Kullu ummati atau kullukum yadkhulul jannah, kata Nabi. Kalian semua pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kan gitu. Kecuali yang enggan. Ya, lalu para sahabat nanya, wa man ya'ba ya Rasul, terus siapa yang enggan? Ya, maka Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia pasti masuk surga. Tapi orang yang enggan taat, tidak mau taat, ya berarti dia enggan masuk surga. Nah, ikhwah, maka di sini orang yang diberi nikmat, orang yang taat sama Rasul, orang yang ittiba kepada Rasulullah.
Orang yang tidak diberi nikmat, ya, orang yang tersesat, orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ittiba kepada beliau. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melihat orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka orang Yahudi, mereka kufur terhadap Rasulullah. Mereka juga mengkufuri Nabi Isa, sehingga disebut orang kafir. Orang Nasara, ya, ketika mungkin Anda berbicara, ayo sekarang kita bicara bagaimana tentang Nabi Muhammad, mereka tidak akan mau membicarakan tentang Rasulullah. Ikhwas sekalian, ya, silakan Anda dialog dengan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan kami ini pembahasannya lebih besar, bukan Muhammad yang kita bahas, tapi nabi-nabi sebelumnya, kan gitu. Ya, bilang aja mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah gitu. Ya, mereka orang kafir, ikhwas sekalian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umat yang paling ittiba, ya, ini jelas, Pak. Umat yang paling mengikuti dan taat kepada beliau, siapa lagi yang bukan kalau bukan para sahabat beliau dan ahli bait beliau. Ya. Ini jelas mereka yang paling taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hal mereka akan kembalikan kepada Rasul. Bayangkan ketika ada sahabat berhasil menyembuhkan pemimpin kaum, lalu dikasih, ya, kambing. Mereka sembuhkan dengan surat Al-Fatihah, lalu dikasih kambing. Apa yang mereka lakukan? Apakah langsung mereka sembelih dan makan? Tidak. Yang mereka pikirkan, laporkan dulu kepada Rasulullah, sampaikan dulu kepada Rasulullah. Selalu seperti itu. Ya, makanya apa yang tidak Rasul, ya, izinkan, mereka pasti akan meninggalkan secara umum. Mereka orang-orang yang pertama kali akan meninggalkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwas sekalian. Jadi sahabat atau umat yang paling ittiba dan paling taat kepada Rasulullah adalah para sahabat beliau dan ahlu bait. Ahlu bait itu keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah, istri-istrinya itu termasuk ahlu bait. Dan sahabat, nah ini kita bicara karena tiap, ya, kelompok atau tiap hal pasti ada yang lebih utama, Pak, kan gitu kan. Ya, pasti ada tingkatan-tingkatan manusia. Kalau kita bicara seluruh umat, tingkatan paling utama adalah para nabi, kan gitu. Kalau kita bicara para sahabat, semuanya jelas udul, terpercaya, tapi sahabat juga punya tingkatan, Pak, kan gitu. Sahabat juga punya tingkatan. Maka kita katakan tingkatan paling utama di antara para sahabat adalah khulafaur rasyidin. Dan paling utama dari khulafaur rasyidin, khalifah yang pertama dan yang kedua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Makanya di sini sahabat yang paling ittiba kepada beliau adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini jelas, Pak. Ya, ini harus menjadi atau masukkan ini ke dalam hati, Pak. Sahabat terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar bahkan menemani hijrahnya Rasulullah. Umar pun selalu berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini sedangkan umat yang paling menentang beliau adalah Rafidhah. Ini kalimat gamblang, Pak. Umat yang paling menentang Rasulullah hakikatnya adalah Syiah Rafidhah, Pak. Maka jangan pernah terkecoh dengan mereka. Inilah yang menjadikan ikhwas kalian, ahlu sunnah dengan Syiah gak mungkin bersatu, Pak. Karena hakikatnya asasnya mereka membenci sunnah, membenci Rasulullah, tapi mereka gak bikin terang-terangan, Pak. Orang Syiah Rafidhah kalau membenci Rasulullah terang-terangan, ya udah habis gitu kan. Selesai pasti. Oh, mereka bukan Islam, aman kan, Pak.
Tapi permasalahannya mereka ingin diakui sebagai Islam, tapi kelakuannya di luar agama Islam. Inilah Rafidhah, Pak. Ya. Makanya mereka itu bukan langsung membenci Rasulullah, tapi membenci orang-orang sekitar Rasulullah dulu. Diawali dengan istrinya. Ya, sampai sekarang orang-orang Rafidhah masih menganggap Aisyah sebagai pelacur. Naudzubillah. Lihat buku-buku mereka. Kalau Anda bertanya kepada Syiah Indonesia, mereka punya akidah taqiyah, bersembunyi. Kalau ditanya apakah Aisyah pelacur, mereka mengatakan enggak, kan gitu. Tapi lihat buku-buku mereka yang tersebar di Iran sana, Pak. Iya. Yang kita lihat bagaimana sendal mereka isinya Aisyah Hafsah. Ya, supaya diinjak. Keset mereka Abu Bakar Umar. Bahkan tulisan mereka kalau kita lihat, silahkan cari, Pak. Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar, ya Allah laknatilah Abu Bakar dan Umar. Ini ikhlas sekalian. Jadi mereka nggak mungkin membenci Rasulullah langsung, Pak. Tapi yang dibenci keluarganya dulu. Kalau seandainya Aisyah pelacur, ya berarti kan apa? Rasul punya istri pelacur, Pak. Na'udzubillah. Ibu kita dikatakan pelacur, Pak. Ya, apakah kita akan terima seperti itu, ikhwas sekalian? Padahal Allah mengatakan wat-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibun, ini itu. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik atau sebaliknya. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Lah, kalau Aisyah pelacur, berarti suaminya nggak baik dong. Siapa? Rasulullah, Pak. Naudzubillah. Ini ikhwas sekalian. Jadi mereka sebenarnya ingin menjatuhkan Rasulullah, tapi kalau jatuhin langsung Rasulullah ya pasti udah dihabisin sama umat Islam. Caranya gimana? Jatuhkan orang-orang sekitarnya. Setelah istri-istrinya dijatuhkan, jatuhkan sahabat terdekatnya. Kita di sini dari tadi mengatakan sahabat terdekat beliau. Kalau bahasa sekarang bestinya Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar di dalam kitab-kitab Syiah adalah orang yang paling buruk di mata mereka. Ya, orang yang paling buruk. Ya, kita lihat bahkan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab, orang Majusi, orang ya Iran gitu. Ya. Mereka mengeluh-elukan, bahkan mengagungkan kuburannya pembunuh Umar bin Khattab. Bayangkan. Padahal Nabi SAW menyebutkan apa? Bahwasanya Umar akan mati syahid. Ya, Umar juga berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni syahadata. Ya Allah, berikanlah rizki saya mati syahid di negerimu Madinah. Allah kabulkan. Yang bunuh bukan orang Islam, Pak. Orang Majusi, Abu Lu'lu'ah. Akhirnya dia pun dihukum mati. Ya, cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi bisa berada di wilayah Iran? Ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang, kan gitu. Padahal dia meninggal di mana? Di Madinah. Apa iya kuburannya pindah sendiri, kan gitu? Apa ya orang-orang Syiah itu ngambil ya jasadnya? Mereka mengeluh-elukan kuburannya, ya, menganggap bahwasanya inilah orang yang berjasa pada umat Islam. Na'udzubillah, ikhwas kalian. Dia telah membunuh orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Ya, dengan tikamannya membunuh Umar bin Khattab. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dijelek-jelekan adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, kalau sahabatnya buruk, ya berarti gurunya ya buruk harusnya, kan gitu. Siapa gurunya? Rasulullah. Loh kok bisa gitu ya, Mas kalian? Bukankah Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi? Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Teman dekatnya Rasulullah rusak, ya berarti Rasulullah rusak, kan gitu ibaratnya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha menjatuhkan Rasulullah tapi nggak bisa, Pak. Yang dijatuhkan orang-orang sekitarnya. Bahkan dalam sebuah kalimat dikatakan,
Dalam kitab mereka, ya bahkan saking bengisnya mereka, kita lihat Pak, Imam Mahdi mereka nanti keluar di akhir zaman akan mendatangi Madinah dan membongkar kuburannya Abu Bakar dan Umar, lalu menyalib keduanya. Ini kurang ajarnya itu, lihat Pak. Silakan cari di dalam kitab-kitab mereka Pak. Imam Mahdi mereka yang sudah ada dan sedang bersembunyi di Sirdab, ya, akan datang ke kota Madinah, membongkar kuburannya Abu Bakar dan Umar, lalu menyalib mereka berdua. Untuk apa ikhwah sekalian? Apa itu kegunaan Imam Mahdi, kan gitu ikhwah? Ya, padahal Imam Mahdi di sini untuk ya keadilan pada saat itu. Nantinya kita Imam Mahdi umat Islam, ya, akan memimpin kaum muslimin menyerang orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah. Imam Mahdinya hanya sekedar datang ke kota Madinah, kemudian apa? Ya, membongkar kuburannya Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah ikhwah. Maka sekali lagi, ya, tanamkan kebencian kita terhadap Rafidhah Pak. Karena mereka sudah menanamkan bahkan kepada anak-anak mereka untuk membenci Abu Bakar dan Umar, untuk membenci Aisyah dan Hafsah ibunda kita. Ya, maka ya kita kemudian dengan dalih penyatuan, ya, pendapat kita bersatu antara Syiah dan Sunni, nggak bisa kan gitu. Lalu sekarang banyak orang tertipu, ya, dengan apa, ya, apa namanya, Syiah dan Sunni nggak usah berantem, terbukti yang paling membela Islam Syiah kan gitu. Karena apa? Buktinya mereka nyerang ya Yahudi Israel. Lah mulai di sini banyak orang mulai tertipu lagi naum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dulu silahkan baca Pak, dan literatur ini Anda cari di internet banyak Pak, kebobrokan Syiah Rafidhah, ya, bagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin dengan pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka bergabung dengan pasukan Genghis Khan, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, dan pengkhianatan yang lain. Maka jangan gampang tertipu, ya. Maka di sini kita lihat, ya, penentangan mereka, sedang umat yang paling menentang beliau adalah Rafidhah, menentang Rasulullah, dan penentangan mereka sudah dikenal oleh seluruh golongan dari umat ini. Ya, ini harusnya sudah kita pahami Pak, ya. Karena itulah mereka murka terhadap sunnah, memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang berpegang padanya. Ini ikhwah. Kalau kita lihat ikhwah, di Iran Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir tidak ada. Hampir tidak ada, bahkan nggak bisa mungkin berdiri. Kalau ada orang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa jadi mereka digantung dan lain sebagainya. Ya, tapi orang-orang Yahudi bebas di sana Pak. Bahkan tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi, silahkan cari literaturnya di dalam internet, terbuka di situ Pak. Ya, mudah sekali didapatin di Iran sana. Ya, nami khos sekalian. Ya, dan Nabi sendiri mengatakan apa? Dajjal akan muncul dari wilayah Asbahan kan gitu. Satu wilayah di Iran diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Nah, di sini kan sudah hakikatnya Syiah itu apa di sini gitu. Mereka itu sebenarnya, ya, berbaik-baikan dengan orang Yahudi tapi membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, mereka murka terhadap sunnah Pak. Kebencian mereka terhadap Ahlus Sunnah sudah sampai pada ubun-ubun. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan mereka, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhinya, memusuhi orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, dan mereka adalah musuh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga musuhnya Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Kalau mereka dikatakan sebagai pecinta Ahlul Bait, ya, mereka mencintai Ahlul Bait dan lain sebagainya. Bahkan mereka mendirikan yayasan dengan kalimat Ahlul Bait dan lain sebagainya. Ya, hakikatnya itu adalah hanya sekedar omong doang. Kenyataannya mereka membenci Pak.
Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mereka mendahulukan Al-Husain daripada Al-Hasan, padahal Nabi mengatakan Al-Hasan akan mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Ya, ketika Al-Hasan menjadi khalifah sepeninggal Ali, Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kemudian terjadilah persatuan umat Islam saat itu. Dan inilah yang terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anakku ini akan menyatukan dua kelompok yang bertikai, dan itu terjadi. Nah, ikhwas sekalian. Ya, tapi yang mereka pikirkan bagaimana Al-Husain. Memang Al-Husain terbunuh dengan dolim, betul Pak. Di tanah Karbala dia dipenggal kepalanya, naudzubillah. Ya. Yang membunuh Al-Husain, ya tentunya adalah orang yang dolim. Tapi bukan berarti kita mengadakan perayaan dengan melukai diri kita, ya, di tanah Karbala, naudzubillah ya ikhwas sekalian. Ini tentu bukan ajaran Islam. Baik, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi jangan tertipu dengan muka mereka, orang-orang Rafidhah, karena sekali lagi mereka punya akidah taqiyah. Lanjut. Telah jelas bahwa Shiratal Mustaqim adalah jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Sedang jalannya orang yang dimurkai dan sesat adalah jalannya Rafidhah. Dan dengan jalan inilah dibantahnya kaum Khawarij karena permusuhan mereka terhadap para sahabat sudah dikenal. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, kembali ditegaskan oleh penulis di sini telah jelas bahwa Shiratal Mustaqim adalah jalannya para sahabat. Berarti kalau kita mengatakan ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kita tahu jalannya sahabat. Kalau Anda pengen berada di jalan yang lurus, ikutilah jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Sedang jalan yang orang yang dimurkai dan sesat adalah jalannya Rafidhah. Ya. Nah ini berarti di sini ikhwas kalian, ya, penulis menyebutkan bagaimana kesesatan kaum Rafidhah Syiah, ya, yang mereka membenci para sahabat Nabi. Kemudian juga di sini penulis menulis atau menyebutkan kelompok kedua yang mereka juga membenci sahabat Nabi. Siapa itu? Ya, dan dengan jalan inilah dibantahnya kaum Khawarij. Kenapa dengan jalan ini kita mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim jalannya sahabat? Berarti ini juga membantah bahwa jalan yang lurus itu jalannya Khawarij misalnya. Karena Khawarij adalah orang-orang yang menyimpang. Kenapa penyimpangannya? Permusuhan mereka terhadap para sahabat sudah dikenal. Ini ikhwas kalian. Ya. Kalau kita lihat bagaimana para pemberontak awal kali muncul, ya, dengan hasutan Abdullah bin Saba, Pak. Ya. Abdullah bin Saba ini ada yang mengatakan dia masuk Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Ada yang mengatakan dia pura-pura masuk Islam demi menghancurkan umat Islam. Utsman bin Affan kita katakan terbunuh akibat hasutan dari Abdullah bin Saba ini, Pak. Ya, dan Abdullah bin Saba inilah yang menjadikan munculnya Syiah, Pak. Nah, artinya ikhwas sekalian, dari masa Utsman bin Affan sudah muncul para pemberontak. Akar-akar Khawarij itu sudah muncul di situ, Pak. Ya. Dan lebih-lebih lagi adalah, ya, di masa Ali bin Abi Thalib selesai dari perang Siffin, ya, terjadi perjanjian damai tahkim antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, ya, dengan mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Mereka berdua berunding, akhirnya terjadi kesepakatan damai membagi kekuasaan, ya, Ali bin Abi Thalib wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah wilayah Syam, sehingga sudah nggak usah perang lagi. Ini kan hakikatnya kebaikan, selesai, nggak usah ada perang. Kaum muslimin sudah banyak tertumpah, Pak, pada perang Jamal, pada perang Siffin. Tapi ada orang-orang yang akalnya lemah, nggak punya pengetahuan, ilmunya cetek,
Ya, yang Nabi mengatakan yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Siapa mereka? Orang-orang Khawarij. Ya, mereka pulang dari perang Siffin dengan meneriakan yel-yel mereka la hukma illa lillah, kan gitu. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, dikatakan ikhwas sekalian 12.000 pasukan. Ya, riwayat yang lain mengatakan lebih sedikit dari itu, keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib menetap di daerah namanya Haruriyah. Ya, di daerah namanya Haruro. Ya. Nah, di situ mereka membangun koloninya. Inilah orang Khawarij, lihat Pak. Dan mereka benci juga dengan sahabat. Ya, makanya kalau misalnya ada sahabat yang memuji Ali, ya mereka siksa, Pak. Bahkan tidak segan-segan mereka bunuh. Puncaknya adalah ketika mereka membunuh Abdullah bin Khabab, seorang sahabat bersama dengan budaknya yang sedang hamil. Berada atau mereka tangkap, mereka siksa, mereka ikat, puncaknya dibunuh. Bayangkan tuh Pak, puncaknya bahkan dipenggal kepalanya, naudzubillah. Berarti kan mereka benci juga dengan para sahabat Nabi ini, ikhwas sekalian. Orang-orang Khawarij. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat kaum Khawarij benar-benar juga orang-orang yang membenci sahabat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kepada orang-orang Khawarij tadi. Ketika terjadi dialog, salah satu kalimat, dan ini sudah sering saya sampaikan, walaisa fikum min ashabi Rasulillah. Ay Khawarij, dari sekian banyak jumlahmu, ada 12.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 6.000 orang. Coba saya tanya, ada nggak sahabat Nabi di antara kalian? Ternyata satu pun, Pak, bayangkan 12.000 orang, satu pun nggak ada sahabat Nabi. Nah, inilah kita lihat, Pak, jalan kebenarannya insya Allah jalannya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tidak mungkin berada pada jalan yang sesat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan walaisa fikum min ashabi Rasulillah, di antara kalian satu pun enggak ada sahabat Nabi loh. Apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Abbas ketika berbicara ini kepada orang-orang Khawarij, bahwa kalian itu tersesat. Karena sahabat Nabi tidak mungkin tersesat, ikhwan. Nah, ini ikhwas sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menyebutkan di sini oleh penulis dua kelompok pertama dalam Islam yang mereka keluar dari Islam, yaitu orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Terakhir, Allah. Uraian di atas merupakan penegasan dari beliau rahimahullah bahwa generasi yang paling utama yang dikaruniai Allah berupa ilmu dan amal soleh adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Quran dan menyaksikan sendiri penafsiran yang sahih yang mereka fahami dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Uraian di atas ini kalimat penutup dari beliau untuk menutup dalil yang pertama. Karena yang akan kita bacakan banyak sekali dalilnya, ikhlas sekalian, agar kita lebih yakin mengikuti ajaran salafus soleh, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Dan ini mungkin tidak akan cukup dalam waktu satu atau dua kali pertemuan, bahkan berkali-kali menyebutkan dalil-dalil ini. Uraian di atas merupakan penegasan dari beliau rahimahullah bahwa generasi yang paling utama yang dikaruniai Allah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh adalah para sahabat Rasulullah. Jadi generasi yang paling utama, Pak. Nabi bahkan mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Nabi. Mereka yang dikaruniai al-ilmun nafi wal amalus soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, yaitu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa demikian ikhwah sekalian? Ya, di sini dikatakan hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Ya, mereka sering mendapati Rasulullah menerima wahyu dari Allah langsung di depan mata mereka. Ya, ini udah menjadi sebuah keutamaan ikhwah sekalian. Ya, bagaimana kaum yang di situ Allah turunkan Al-Quran. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak para sahabat yang bersedih, mereka menangis. Ya, bukan hanya menangisi kepergian Rasulullah, tapi menangisi karena saat itu sudah tidak ada lagi wahyu yang turun di hadapan mereka. Mereka nggak bisa lagi melihat wahyu turun di hadapan mereka, Pak. Itu kesedihan yang mendalam yang dialami oleh para sahabat Nabi. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan mereka satu saja seandainya ini menjadi keutamaan, itu sudah mengalahkan keutamaan yang lain, bahwa mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Kemudian apa? Menyaksikan sendiri penafsiran yang sahih. Jadi Rasul kalau turun ayat Al-Quran bukan hanya menyampaikan ayatnya kepada para sahabat, tapi juga menjelaskan tafsirnya. Ya. Makanya kita rujuk tafsir ini kepada para sahabat Nabi, kepada Abdullah bin Abbas, pada Abdullah bin Mas'ud, kepada Aisyah. Ya. Karena apa? Mereka langsung belajar, Pak. Rasul ngasih ini ayat ini maksudnya adalah begini. Ya, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada penulis wahyu, hadhil ayat fi surati kadza, kan itu. Letakkan ayat ini di dalam surat ini, kan itu. Ya, jadi Rasul sampaikan ilmunya, sampaikan tafsirnya yang sahih, ya, kemudian mereka pahami dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwas sekalian yang menunjukkan keutamaan mereka. Di samping berarti apa? Mereka langsung belajar dari sumbernya, Pak. Mereka belajar Al-Quran dari sumbernya, mereka belajar hadis dari sumbernya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ayat yang pertama sebagai dalil bahwa manhaj salaf adalah hujah yang wajib, Pak. Bukan hanya ya boleh ikut boleh enggak, tapi wajib diikuti. Ya, wajib diikuti oleh kita semua. Kalau kita ingin selamat, ikuti manhaj salaf. Ya, demikian ikhwas sekalian. Semoga ayat pertama ini bisa menjadikan kita kuat di dalam memegang manhaj yang hak ini. Di tengah mungkin banyak sekali gempuran-gempuran dari kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang rusak, ya, mungkin dikatakan salafi sebagai kaum salah fikir dan lain sebagainya. Tapi kita tetap yakin dan meyakini bahwa salafi, ahlu sunnah wal jamaah adalah ajaran yang benar, yang berada di dalam siratal mustaqim. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi dan hadirin sekalian untuk lebih menguatkan ya keyakinan kita terhadap manhaj yang hak ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.